Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Adatan innama waktu tarawih al-khalifatul ula al-khalifatul awwalu. Qabla nabas amiqah fi mas'alati Ramadan as'alukum dzalik fi mas'alati dzalik awalan. Summa atsani al-mabas asani yakni madza? Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana au ramadhani. Oke, nanti kita bahas. Hadzalika indal qaida au amla al-sahih au amla aina al-asah. Oke. Al-ula al-khalifatul ula. Kenapa dibaca khalifatul ula? Oke, khalifah apakah ada yang cewek? Al-khalifatu al-ula. Ula yakni kalimatnya adalah kalimat isim untuk tasniyah atau yang bermakna muannas. Kalau awwalu mudzakkar. Khalifatu secara lafaz dia adalah bentuknya, lafaznya adalah menggunakan tak marbutoh. Berarti kalau tak marbutoh apa namanya? Muannas. Tapi hamzah, hal hamzah itu muannas? Apa hamzah itu muannas? Apakah yang selamanya ada tak itu namanya muannas? Ada dua, ada muannas aqli, ada muannas maknawi. Secara maknanya dia bukan muannas, tapi dia adalah mudzakkar. Contoh al-khalifah, maknanya adalah mudzakkar, lafadznya adalah muannas. Maka paling cocok adalah al-khalifatul awwalu, bukan al-khalifatul ula. Enggak cocok sebenarnya. Karena yang dikedepankan adalah makna. Zainab, saya mau tanya, ada tak marbutohnya enggak? Tapi apa? Cocok berarti Az-Zainabul awwalu. Enggak bisa kan? Makanya makna itu muqaddam ala syai'. Makna itu lebih utama daripada sesuatu. Makanya kalau mau menggunakan lafadznya al-khalifatu awwalu itu lebih cocok dan lebih mutabik. Itu kedudukannya apa kalau dalam nahwu? Na'at, betul, na'at man'ut. Al-khulafa itu na'at man'utnya atau na'at man'ut yang diikuti oleh na'at, yaitu al-awwalu. Nah, yang namanya na'at qaedahnya harus apa? Kalau man'utnya adalah muannas, maka dia harus muannas. Mudzakkar, maka dia harus mudzakkar. Nah, berhubung dia adalah maknanya sebagai mudzakkar, maka kalimat yang digunakan adalah al-awwalu, bukan al-ula. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau secara lafaz benar-benar aja, tapi lebih afdal adalah al-khalifatul awwalu. Ula itu berarti secara susunan betul sama-sama tetapi secara makna salah. Masa Sayyidina Abu Bakar dibilangnya muannas? Al-khalifatul ula, siapa khalifatul ula? Ya bukan Zainab kan? Makanya al-khalifatul, paham ya?
karena makna lebih diutamakan. Ini juga muannas ya, muannas manawi saja, hanya lapatnya saja, tapi bukan muannas yang hakiki. Oke, sekarang saya mau tanya. Kedua, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri. Kenapa dibaca Ramadana? Mabul. Ramadana adalah isim ghairu munsorif. Tandanya apa isim ghairu munsorif? Ada alif dan lam. Dia adalah suatu nama yang dimana ditambahin alif dan nun. Ramadhan, Ramadan kan. Kayak bahasanya Ibrahim atau apa yang tambahan alif dan nun itu kayak Sibyan. Pokoknya ditambahin alif dan nun. Itu adalah kalau yang satu intensif udah belajar. Satu intensif itu saya belajar di Jurmiyah. Salah satu contohnya adalah ziyadatul alif dan nun. Burhanun. Ya kan? Kayak Sulaimanu. Nah, itu ziyadat, dia adalah suatu nama dan dia ditambahkan alif dan nun. Itu ilatnya. Makanya dia dinamakan isim ghairu munsharif. Ketemu jar atau harful jar atau dijarkan, ketika dijarkan maka dia harokatnya adalah fathah. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti siapa yang mengajarkan Ramadan ini? Ingat, isim ghairu munsharif ketika dimudofkan maka atau didofakan atau ditambahin alif dan lam, maka dia akan menjadi mu'rab kembali. Jadi kalau Ramadana harusnya nih kalau secara tarkib bahasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana. Kalau pakai Ramadana hajihi sanata. Ya dong, dihidupkan ke haji sanata lillahi ta'ala. Nah, kalau mau Ramadhani maka hajis sanati. Itu loh. Paham ya? Berarti antum yang mana bacanya? Yang bener nih. Tapi sah nggak puasanya? Sah. Tapi secara gramatikal bahasa, kalau mau dibahas paling tepat adalah nawaitu shauma ghadin an adai sahri Ramadhan hadhihi lillahi gitu ya. Niatnya berarti se-RT bareng-bareng salah dong. Tapi kalau setiap malam gimana niatnya? Nama itu shauma ghadin. Sekarang begitu ya. Ramadhani hadis lillahi, biar artinya saya puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Kan gitu kan? Di tahun ini, di bulan Ramadan di tahun ini. Jangan nanti diartikan saya puasa 1 tahun dalam tahun ini lah. Kalau diartikan takut salah makna. Tapi dengar, kalau secara pelaksanaan puasanya kita tidak salah. Itu masa santri masih niat bareng-bareng gitu kan gak enak, kayak gak belajar nahu gitu ya. Maksudnya gitu. Berarti besok diganti hajihi sanati. Kalau mau Ramadana hajis, ya bebas lah antum ya. Yang penting pada sehat aja. Nah, kira-kira mau bahas apa? Bapak puyeng nih, madanya apa? Masalah shaum. Puasa itu adalah apa ayat yang menerangkan tentang puasa? Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah.
Kapan? Umat-umat terdahulu puasa tidak? Puasa tidak? Nah, zaman dulu turunnya ayatnya puasa itu nggak langsung berpuasa, Neng. Jadi ada fasenya. Awal wajibur Ramadan ikhtiaron, wajib ikhtiari. Wajibnya wajib pilihan. Kenapa? Karena boleh puasa, boleh bayar fidyah. Itu awal diturunkannya. Ramadan. Kemudian akhirnya sepakat bahwa Ramadan itu adalah berpuasa, bukan membayar fidyah. Ya sama, semuanya berangsur-angsur, enggak langsung jadi puasa wajib. Oke, yang kuat puasa, yang enggak kuat bayar fidyah. Zaman dulu gitu. Oke, secara makna apa saum itu? Al-imsak. Imsak itu apa? Menahan dari segala. Oke, pakai al-imsak. Secara mutlak, inni nazartu lirrahmani sauman. Ini nazartu lirrahmani sauman. Saya nazar dengan namamu ya Allah untuk berpuasa. Berarti apa? Berarti kita menahan diri dari segala macam yang kaitannya tentang sesuatu yang masuk dari mulut ke dalam perut, ya. Dan yang hawa nafsu segala macam itu juga termasuk yang harus dilarang. Nah, kalau secara syara berarti imsaku ala kulli syai', menahan diri dari segala sesuatu. Boleh enggak lagi puasa makan? Yang suami istri boleh enggak? Enggak boleh berjima pada waktu siang. Oke. Seperti itu. Kemudian kita berpuasa itu, mana lagi ayat yang menerangkan puasa? Coba yang kuat. Coba mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina Oke. Kemudian juga ada yang mengatakan hadis buniyal islamu ala khamsin syahadati Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjul wa saumir Ramadan. Nah, itu adalah ayat yang tentang itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Kita sudah tahu arti daripada saum. Sekarang Babe mau tanya nih tentang kita landasannya udah ngerti ya, bahwa puasa itu hukumnya adalah apa? Wajib. Nah, wasyaraitu wujubi saumi arba'atu asya. Syaratnya berpuasa itu ada berapa? Ada 4. Al-Islam, al-bulug, al-aqlu, wal-qudratu ala saum, wa faraidu saum arba'atu asya. Nah, sekarang kita harus tahu syarat wajib. Nah, ingat, ada syarat wajib, ada faraidu saum arba'ah. Ayo. Syarat wajib itu artinya apa? Orang yang sudah masuk kategori wajib melaksanakan pertama Islam. Jadi orang kafir disyaratkan puasa tidak? Tidak. Yang kedua al-bulug. Apa itu bulug? Yang ketiga itu apa? Al-aqlu. Apa al-aqlu? Berarti sahal wajib puasa tidak? Sahal wajib tidak? Sahal wajib tidak? Apa artinya balik?
Balik yakni apa balik? Ingkana rijal khurujul au ihtilam. Naam, au umru hatta khamsata asar. Wa in kana imra'a haid wa khurujul mani au umru berapa? Tis'ah. Nah, paham itu? Berarti kalau sahal sudah wajib belum? Belum, karena sahal belum masih bocil. Makanya siapa orang yang kagak mau puasa tapi udah gede, maka dia adalah bocil. Kecuali perempuan haid nggak boleh. Al-aklu, apa itu aklu? Berarti orang gila? Nggak wajib. Makanya kalau antum nggak mau puasa, ya gitu ya. Wal qudratu ala saum, orang yang mampu berarti nenek-nenek, orang tua renta yang udah stroke parah tidak diwacaratkan melaksanakan. Terus bagaimana? Bayar. Paham ya? Konteksnya paham? Berarti kita sudah masuk kategori syarat wajib? Kita Islam, kita balik, kita berakal, dan kita mampu, maka kita wajib melaksanakan puasa. Oke, sekarang fardu saum. Fardu saum. Pertama apa? Niat. Apa itu niat? Qasdu syai'in qasdu syai'in muqarrinan bi fi'li. Qasdu syai'in muqarrinan bil fi'li, menyengaja sesuatu dengan membarengi suatu pekerjaan. Loh, kok bisa mana niat seperti itu? Kan kita dalam niat puasa itu di malam hari, betul tidak? Bareng nggak sama puasanya? Bareng tidak sama puasanya? Kok bisa dinamakan niat? Nah, dalam konteks usul fiqh, kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu itu ada sesuatu yang berbeda, atau semua ya, kullu syai'in mustasnayat itu setiap sesuatu itu ada sesuatu yang dikeluarkan dari suatu perkara atau yang berbeda dari suatu perkara. Sekarang, nah, berarti yang namanya niat Ramadan itu kenapa diletakkan di malam hari? Lil ikhtiyatil, untuk hatian. Ketika waktu imsak dan niat itu sulit untuk berbarengan, dikhawatirkan kelewat. Akhirnya ya baik, diinapkan atau niatu yakni di waktu di malam itu enggak masalah. Ya, untuk hati-hati agar ketika paginya, karena tidur siapa yang mengendalikan? Kita nggak bisa. Anda juga ada alarm, belum tentu alarm itu bisa membangunkan kita. Makanya untuk hati-hati, lebih baik niat itu habis tarawih. Boleh nggak habis sahur? Boleh banget. Sebelum imsak 1 menit boleh nggak? Boleh banget, boleh. Khawatirnya lupa, akhirnya nggak niat. Nah, kalau nggak niat kira-kira sah nggak? Tidak. Ini ngomong-ngomong berapa menit? Sampai jam berapa? Jam 6. Nanti kasih info aja kalau udah waktunya. Ya. Oke. Yang pertama niat. Yang kedua apa fardunya saum? Al-imsaku anil akli wa surbi wal jima wa ta'ammudul qai. Apa itu ta'ammudul qai? Sengaja itulah yang dinamakan tentang fardunya saum.
Sekarang saya mau tanya, maslun fi mafsadatis saum. Apa itu? Bab yang menerangkan tentang rusaknya puasa. Walladzi yabturu bihi shaimu asratu asya. Ada berapa? Asra itu berapa? Ma wasala amdan ilal jawf. Mas suatu perkara wasala sampai amdan sengaja ila jawfin kepada perut atau jalurnya perut atau lambung. Sengaja makan. Sekarang saya mau tanya, kalau disuntik batal tidak puasanya? Sekarang saya mau tanya, kalau disuntik langsung ke perut, dalam perut atau lewat jalur darah? Ayo. Ayo. Kalau seperti itu apakah membatalkan atau tidak? Ya, ada yang mengatakan tidak tapi ada yang mengatakan batal. Kenapa? Sama antara makan dengan disuntik sama-sama menimbulkan impus. Atau enggak impus nih? Impus. Impus itu kan lewat perut nggak sih langsung masuk? Tidak kan? Impus itu saya nggak tahu nih proses infus itu seperti apa ya. Tapi ketika diinfus itu seperti makan tanpa melalui mulut. Betul tidak? Nah itu dia mengatakan batal karena qasdul akli sama gitu loh. Maksudnya makan itu sama. Makan apa namanya? Kalau secara maknawi berarti makan itu kan mengenyangkan perut, menimbulkan tenaga. Nah begitu juga impus. Ada kan orang sehat diimpus? Ada. Contoh impus vitamin C. Betul nggak? Ada nggak suntik vitamin C? Nah, itu kan ada. Gimana hukumnya? Nah, itu. Nah, kalau secara makna dia nggak batal. Karena yang membatalkan adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja melalui mulut ke dalam perut atau yang lubang THT itu nih. Telinga, hidung. Nah, kalau mata, gimana hukumnya mata? Netes insto. Netes insto dikala Ramadan. Mata termasuk jalur yang tembus langsung ke perut atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kalau tidak, berarti tidak. Boleh. Berarti boleh menggunakan insto. Tapi kalau memang mata itu tembus atau bisa mengantarkan apa yang kita teteskan ke dalam perut, maka itu bisa hanya betul ya. Jangan kalau babe. Itu babe yang menjelaskan secara fikih. Aurasin ila jaupin aurasi. Jadi dan lah kenapa neng? Sengaja ke lubang pada tubuh dan kepala. Kepala itu berarti apa? Kepala itu roksun, betul. Nah, di sini katakan ma wasala amdan ila jawfi aurasi. Ada kira-kira kepala itu ada bisa tembus ke perut atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya kalau bisa batal, kalau tidak tidak. Itu aja Pak Bema. Yang penting intinya dia jalur untuk ke lambung atau tidak. Wal huknah. Huknah itu apa? Menyuntik ke salah satu dari dua jalan. Maksudnya apa dua jalan itu? Lewat kubul sama lewat disuntikin lewat batal guys. Hukumnya batal. Ingat, kalau nyuntiknya di kubul sama dubul, kalau nyuntiknya di tangan batal. Wal hukna fi ahadis sabilain. Ingat, nyuntik ke jalan depan dan jalan belakang. Wal qai'u amdan, muntah dengan wal watu amdan fil farji, yang melakukan hubungan badan juga tidak boleh. Wal inzalu anil mubasyarah. Ini nih. Sekarang gini. Wal inzalu wal jento al misal ada yang namanya Jepri di sini.
Jepri melihat kucing kawin. Tiba-tiba keluar spermanya. Atau hukumnya batal tidak puasa? Nafsu. Atau megang kucing perempuan kan dengan lauk keluar. Nggak ada namanya Jepri kan? Nggak ada namanya Jepri. Jadi onani hukumnya apa? Siang hari batal, bukan haramnya. Karena itu sama aja mengumbar hawa nafsu. Yang perempuan juga nggak sengaja ngeliat kucing kawin tiba-tiba nafsu keluar, batal. Las. Ya, wal inzalu anil mubasyarah. Keluarnya mani sebab bersentuhan. Mau sentuh apa ge? Kalau nafsu mah batal. Paham ya? Paham ya? Salaman sama tetangga keluar, batal. Wal haidu. Apa itu haid? Adamul kharij min farjil mar'ah. Itu batal juga. Jadi kalau lagi puasa tengah hari tiba-tiba haid, maka udah makan aja. Makan ya. Wan nipas juga sama neng, membatalkan. Wal junun, gila tiba-tiba juga membatalkan. Pagi sehat, siang gila, batal puasanya. Ada yang gitu? Wal riddah atau intikolu atau login ke agama lain. Logout ke Islam, login ke agama lain. Itu juga termasuk. Iya. Nah itulah mafsadatis saum wa mas'alati syurutus saum wa fardu saum. Tahu semua kan? Kita ulangi. Setelah ini kita tutup udah. Oke, pertama syarat wujub saum ada berapa? 4. Islam, qudratu alas siap. Fardu siam ada berapa? Awal niat. 2. Imsak anil akli surbi jima wa ta'ammudul qai. Oke, itu fardunya. Menjaga imsak itu dari itu ya. Jadi kalau diniatkan sebenarnya berarti kalau fardunya ada 2, niat sama imsak. Cuman imsak terbagi menjadi akli, surbi, jima, ta'amudul qai. 4 tambah 1 jadi 5. Oke. Terus mafsadat ada 10. Loh, dicatat kan? Oke, mafsadat ada 10. Nah, wa yustahabu fi saum salasati asya wallahu a'lam. Itulah kategori tentang kulsub ya, kuliah subuh. Kalau kultum enggak 7 menit masalahnya. Kalau kultum kuliah 700 menit boleh. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup ada yang mau bertanya enggak? Boleh satu pertanyaan, Ustaz? Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ayo, boleh. Nanya apa? Makan terpagi apa? Apa? Nanya yang benar. Satu pertanyaan putra, satu pertanyaan putri. Ayo lah. Ayo. Ayo guys. Ya gugur, siapa yang mau nanya? Oke. Karena nggak ada yang bertanya. Berarti tahu ya, khalifatul awwalu atau khalifatul ula?
Ula apa awalu? Awas yang apa namanya? Yang apa yang Bilal ya? Kalau ditanya kenapa awalu? Karena yang namanya khalifah nggak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Oke, kalau laki-laki makanya mudah. Makanya awalu mudzakkar apa muannas? Nah, kalau ula muannas apa mudzakkar? Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, alas.